Oke, selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis pengelolaan sampah. Jadi sebelumnya mungkin saudara sudah pernah ya mempelajari tentang dasar-dasar limbah, dasar-dasar sampah. Nah, sekarang kita mempelajari jenis pengelolaan sampah. Nah, untuk sebelumnya kita perlu juga mengetahui ya bagaimana gambaran kondisi terkini dari jumlah sampah yang ada di Indonesia ya, yang dicatat oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu pada 2020 total jumlah sampah yang ada di Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Jumlah yang sangat besar ya, yang artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Ini jumlah yang sangat banyak ya, dan sayangnya hanya sedikit sekali yang dapat dikelola, sedangkan sisanya masih menjadi permasalahan di setiap TPA ya. Ini adalah gambaran dari infografis ya, kira-kira permasalahan sampah yang ada sekarang, bahwa jumlah sampah semakin meningkat setiap tahunnya karena jumlah penduduk juga bertambah, populasi bertambah, kawasan bertambah ya. Dampaknya ada untuk manusia, ada untuk lingkungan. Lalu sumbernya dari mana saja, ini juga digambarkan apa yang bisa kita lakukan. Silakan dipelajari sendiri. Lalu juga perlu kita ketahui ya apa regulasi tentang sampah dan juga sampah rumah tangga yang ada di Indonesia. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta PP Nomor 81 Tahun 2013 tentang sampah rumah tangga dan juga sampah sejenis rumah tangga. Nah, selain itu juga ada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga maupun berbagai kegiatan lainnya seperti pengembangan bank sampah, sampah menjadi energi, serta berbagai kegiatan masyarakat yang lain. Ini silahkan di-download sendiri ya. Kemudian kita lanjut pada TPA. Jadi mungkin Anda juga pernah ya mendengar tentang TPA. TPA itu apa? TPA adalah suatu tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, mulai dari sumber. Jadi kita tahu ya pengelolaan itu mulai dari sumber, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Nah, ini dilakukan di TPA ya. Kemudian pada TPA, sampah diisolasi secara aman. Maksudnya adalah lokasi TPA ini terpisah dari pemukiman penduduk dan juga jauh dari lingkungan secara umum gitu ya. Artinya nanti mungkin jadi dibuatkan suatu situs yang terpisah, yang dianggap ya, disinyalir tidak membahayakan lagi bagi lingkungan atau bagi masyarakat. Jadi sudah dijauhkan gitu, diisolasi secara aman. Kemudian diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang baik dan benar sehingga tercapai TPA ini sesuai dengan standar lingkungan. Jadi tidak main-main dan tidak sembarangan ya. Pemilihan lokasinya juga sudah mempelajari lingkungan sekitarnya, bahwa dia itu jauh dari lingkungan yang berpapasan langsung dengan manusia, jauh dari kawasan tempat tinggal manusia gitu sehingga dia aman. Artinya nanti diharapkan ini tidak mencemari sungai, tidak mencemari air tanah, tidak mencemari udara sekitar penduduk ya. Ini kondisi TPA saat ini ya, ini bisa dilihat tumpukan sampahnya tinggi sekali, lalu banyak pemulung ya yang mengumpulkan benda-benda dari sisa sampah itu yang masih bisa diolah atau dijual gitu, atau yang bisa menjadi sumber uang gitu ya. Tuh. Nah, dan banyak alat berat di sini ya. Sedangkan kondisi TPA yang ideal itu sebenarnya seperti ini, tampak bersih dan tidak ada tumpukan sampah seperti tadi gitu ya. Namun sayangnya itu belum dapat tercapai. Nah, secara umum di dalam TPA itu dilangsungkan kegiatan land disposal atau penyingkiran limbah ke dalam tanah. Dan ini merupakan suatu cara yang sering dijumpai dalam pengelolaan limbah, dalam hal ini adalah sampah ya. Cara penyingkiran limbah ke dalam tanah dengan penimbunan dikenal dengan istilah landfilling atau landfill. Landfilling atau landfill paling banyak digunakan untuk limbah padat karena relatif lebih murah, kemudian mudah dalam menerima limbah. Jadi tanah itu agak lebih toleran gitu. Daripada dia dibakar dan dia mencemari udara ya, dan diproses dengan yang lain sehingga dia mencemari tanah, jadi lebih banyak bahayanya gitu. Maka yang landfill inilah yang dipilih secara umum atau paling banyak dilakukan di Indonesia. Landfilling merupakan upaya terakhir dan bukan suatu pemecahan masalah yang ideal, karena ini merupakan akibat dari upaya membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Kalau misalnya dengan landfill mungkin biayanya bisa lebih ditekan. Dan landfilling ini bukan upaya ideal ya, karena
masih memiliki risiko pencemaran lingkungan. Jadi bukan berarti dengan landfill ini jadi nol risikonya, tidak ya. Tapi ini adalah risiko yang paling ringan dari semua upaya yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah. Maka akhirnya itulah yang dipilih di hampir semua TPA yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau upaya lain mungkin ada yang resikonya lebih banyak, gitu ya. Tapi inilah yang paling minim. Jadi mungkin kalau yang nol resiko tidak ada ya, selalu ada resiko karena memang pengelolaan sampah itu selalu ada hasilnya gitu, luarannya gitu. Dan kenapa landfill ini sulit dihilangkan? Mungkin kalau kita sih pengennya janganlah ada lagi landfill ya, karena ya dia masih ada resikonya ya. Nah, dan kenapa sih dia tuh sulit dihilangkan? Satu, karena tidak semua limbah mempunyai nilai ekonomis untuk didaur ulang. Nah, jadi kalau kita pikir, oh iya masalah sampah bisa diatasi 100% dengan daur ulang, ya enggak juga. Karena yang bisa didaur ulang itu ya mungkin yang plastik-plastik keras, yang karton-karton tebal, yang seperti itu gitu ya. Sedangkan sisanya kan tidak bisa. Kemudian yang kedua, teknologi pengelolaan limbah seperti 3R tidak dapat menyingkirkan limbah secara menyeluruh. Yang seperti saya bilang tadi ya, karena upaya yang dilakukan itu masih ada sisanya gitu, dan itu masih menjadi permasalahan. Yang hilang 100% itu nggak ada gitu ya. Bahkan mungkin ketika kita buang mungkin sampah itu keluar angkasa ya, mungkin di bumi dia hilang, tapi ya jadi masalah baru ya, di luar angkasa jadi ada sampahnya gitu. Kemudian teknologi pengolahan limbah seperti insinerator tetap menghasilkan residu yang harus ditangani lebih lanjut. Insinerator tahu ya, jadi melalui oksidasi, pembakaran ya. Kemudian timbulan limbah tidak dapat direduksi sampai tidak ada sama sekali. Ini saya bilang tadi, limbah ada kalanya sulit untuk diuraikan secara biologis, atau sulit dibakar, atau sulit diolah secara kimia. Kalau sampahnya yang organik ya, yang kemarin kita pelajari, yang organik, ya bisa dia diuraikan secara biologis, atau secara kimiawi, atau secara fisika ya. Tapi apakah dia bisa hilang semuanya? Ya enggak ya, karena ada juga yang limbahnya yang anorganik ya. Nah itu, jadi kan tidak bisa tuh dia hilang 100%. Nah, maka dilakukanlah metode-metode untuk mengelola supaya resiko ataupun dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah itu bisa dijadikan seminimal mungkin. Salah satunya adalah dengan landfill tadi, gitu ya. Nah, metode pengelolaan sampah ini ada 3 tahap nih. Yang pertama ada open dumping, ada yang pengelolaan terbuka, lalu ada control landfill, lahan uruk terkendali ya. Lalu yang ketiga adalah sanitary landfill, lahan uruk saniter. Nah, kita akan belajar satu-satu ya. Open dumping adalah cara pembuangan sampah sederhana di mana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka dan ditinggalkan setelah lokasi penuh. Nah, jadi dicarilah suatu kawasan yang jauh dari pemukiman masyarakat, jauh dari sungai, jauh dari resiko tercemarnya tanah, air, dan air tanah ya. Nah, jadi sampahnya ditumpuk begitu saja di sana sampai penuh. Nah, ditumpuk, 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 ditumpuk sampai dia tidak bisa lagi digunakan untuk menumpuk sampah, baru dia dicari lokasi lain untuk melakukan penumpukan yang sama ya. Ini sudah banyak juga dilakukan di Indonesia, mungkin seperti dilakukan di Bantar Gebang ya. Jadi ditumpuk semua di sana sampahnya ya. Kemudian open dumping tidak direkomendasikan dalam pengelolaan sampah karena walaupun dia murah ya, kita tinggal antar sampahnya ke sana lalu ditumpuk ya sudah gitu ya. Karena walaupun dia murah, tapi banyak potensi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Seperti potensi adanya polusi air ya dari timbulnya lindi atau licit. Kemarin sudah saya jelaskan ya, lindi atau licit adalah air hitam yang muncul, yang lahir dari sampah yang menumpuk setelah waktu yang lama ya. Kemudian berkembangnya vektor penyakit seperti tikus, nyamuk, lalat ya tahulah ya, ini munculnya ini sangat suka dengan sampah ya. Serta estetika lingkungan yang kotor dan buruk. Karena tumpukan sampah ini jelek sekali kelihatannya ya kan. Coba lihat di foto ya. Tumpukan sampah itu tidak bagus sekali itu dilihat. Kemudian ada kontrol landfill ya. Ini adalah lebih baik dari metode open dumping, di mana secara periodik 3 sampai 7 hari sampah yang telah tertimbun itu akan ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Jadi kalau yang open dumping sekedar dihamparkan saja ya, ditaruh dah selesai gitu. Nah, itu yang open dumping. Sedangkan kalau yang kontrol landfill, nah dia ditumpuk tapi kemudian sekali beberapa waktu ditimbun atau ditutup gitu dengan tanah. Kemudian nanti ada tumpukan lagi, ditimbun lagi, ada tumpukan lagi, ditimbun lagi seperti itu. Sehingga setidak-tidaknya untuk resiko dia tuh menjadi
mengotori, kemudian resiko dia estetikanya nggak bagus, kemudian resiko yaitu mencemari udara dan tanah itu mungkin agak agak lebih dikurangi gitu loh. Tapi itu bukan berarti resikonya hilang 100% ya, tidak. Karena resiko dari perembesan licin tadi kepada air tanah masih ada ya, walaupun mungkin sudah diupayakan nih bagaimana supaya dia tidak, apa istilahnya ya, tidak tercemar air tanah atau, tanah itu oleh si lindi atau licin tadi. Kemudian selanjutnya adalah kontrol landfill, yaitu fasilitas dan pengoperasian TPA dengan metode ini pada dasarnya sama dengan metode sanitary landfill, perbedaannya terletak dengan tidak dilakukannya penutupan tanah harian. Nah, kalau yang sanitary ya itu sudah harian, sedangkan ini mungkin tidak ya. Nah, ini dia yang sanitary ya. Sanitary landfill merupakan metode standar yang dipakai secara internasional di mana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan. Kalau tadi yang pertama open dumping dibiarkan begitu saja. Kalau kontrol itu sekali beberapa waktu ya ditimbun. Kalau sanitary landfill ini yang paling bagus ya, yang paling bukan yang paling bagus ya, yang lebih bagus lagi lah gitu istilahnya. Jadi setiap hari sampah yang ditumpuk itu ditimbun langsung gitu sehingga dia dampak untuk dia tuh mencemari yang lain jadi juga lebih berkurang. Walaupun tidak nol ya, resikonya itu tetap ada. Nah, metode sanitary landfill ini dimulai pada tahun 1930 di kota New York dan Fresno, California, Amerika Serikat. Dibutuhkan penyediaan sarana prasarana yang cukup mahal ya. Jadi ini juga alasannya kenapa ini masih sulit dilakukan di Indonesia ya, karena lumayan butuh dana ya untuk pelaksanaannya. Kemudian jenis landfill berdasarkan penanganannya. Ada disebut metode lembah ya, di mana pada awalnya landfilling sampah dilaksanakan pada lahan yang tidak produktif, misalnya bekas pertambangan. Jadi karena dia sudah tidak dipakai lagi, cekungan-cekungannya itu ya, maka dimasukkanlah sampahnya ke sana. Nah, cara tersebut dikenal dengan metode pit atau canyon atau quarry. Dengan hal tersebut terjadi reklamasi lahan sehingga lahan tersebut menjadi baik kembali. Jadi tempat yang awalnya tuh berlubang-lubang dan berjurang-jurang ya, berlembah-lembah karena pernah digali ya, seperti misalnya untuk pertambangan. Nah, ditutup lagi tuh dengan sampah sehingga jadi terisi lagi volumenya, sehingga dia jadi rata lagi atasnya gitu loh. Jadi dia juga bisa kayak memunculkan kembali kawasan gitu. Kemudian ada lagi metode mengupas site ya, metode slope. Yaitu dengan terbatasnya site yang sesuai, maka dilakukan pengupasan site sampai kedalaman tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah tinggi muka air tanah, struktur batuan atau tanah keras, peralatan pengupasan. Setelah lapisan pertama selesai, operasi berikutnya seperti metode area. Jadi digali dulu nih tanahnya, baru ditimbun sampahnya di sana gitu. Oke, selanjutnya adalah metode area ya. Nah, metode ini untuk di daerah yang datar dengan muka air tanah yang tinggi sehingga sulit untuk mengupas site. Jadi kalau yang tadi kan digali tanah, artinya dia digali nggak sampai ketemu permukaan air tanah kan. Tapi kalau misalnya dia digali sedikit lalu ketemu permukaan air tanah, artinya airnya dangkal, ya tidak bisa ya. Jadi dilakukan pengupasan, maka dilakukanlah metode area. Jadi dilakukanlah sampah itu ditimbun dengan di atas area ya. Jadi nampak nanti gundukan gitu ya. Kalau yang tadi kan pengupasan karena sudah digali dulu baru diisi, jadi tidak nampak ininya, penggundukannya gitu ya, nggak nampak jadi bukit-bukit ya. Kalau yang ini nampak dia ya. Kemudian jenis landfill berdasarkan jenis sampah yang diuruk ya. Ada landfill sampah kota dan sejenisnya, artinya dia sampah yang ada secara umum di masyarakat ya, yang ada di perkotaan. Kemudian landfill sampah industri, artinya sampah yang dibawa ini atau yang dikumpulkan ini adalah hanya sampah yang berada di industri tertentu gitu. Kemudian landfill yang dapat menerima kedua jenis sampah atau dikenal dengan co-disposal, jadi sampah yang menampung semuanya. Kemudian jenis landfill berdasarkan jenis sel yang ditimbun. Ada metode sandwich, artinya sampah diuruk secara berlapis ya. Jadi sampah, lalu tanah, lalu sampah, lalu tanah kayak gitu. Itu namanya sandwich ya. Kemudian metode sel, sampah diuruk menjadi sel-sel. Artinya nanti ada di peta-petakan gitu, dipilah-pilahkan gitu, dipeta-petakan, dikelas-kelaskan gitu. Kemudian ada lagi yang secara tidak teratur itu ya dihamparkan saja begitu saja gitu. Tidak ada pengaturan sama sekali. Nah, lalu dampak negatif yang ditimbulkan oleh landfill ya, antara lain adalah pencemaran air tanah yang disebabkan oleh lindi atau licin yang tadi saya bilangnya. Air hitam itu nanti kalau dia merembes di dalam tanah, masuk ke dalam air tanah maka bisa tercemar. Jadi air tanah yang awalnya bersih bisa jadi
warnanya berubah, baunya berubah, lalu mulai ada kandungan zat kimianya, ya, kandungan bakterinya dan lain-lain. Kemudian pencemaran udara akibat gas, bau, dan debu ya. Jadi karena sanitary landfill ini eee, menumpukan sampah, maka muncullah gas ya dari penumpukan sampah itu karena ada akumulasi sampah yang terkungkung ya, muncul gas, kemudian juga menjadi bau ya tentu saja karena ada bakteri di sana dan juga debu. Kemudian berkembangnya berbagai faktor penyakit ya, karena tumpukan sampah akan memicu kedatangan berbagai makhluk hidup yang suka yang kotor-kotor, kayak kecoa, kemudian semut, kemudian kalajengking dan serangga-serangga lainnya yang suka yang kotor-kotor lah gitu. Kemudian ada hewan-hewan lainnya yang pengerat seperti tikus, marmut ya, kemudian ada lagi hewan-hewan lainnya seperti lalat dan serangga-serangga lainnya ya. Kemudian sampai ada debu yang berterbangan, ya tentu saja karena pengolahan yang, tidak sesuai ya, jadi, penimbunan ini juga akibatnya akan ada alat-alat berat yang terlibat, dan proses-proses yang dilakukan di sana nantinya tentu saja juga akan menerbangkan debu-debu. Kemudian berkurangnya estetika lingkungan, karena ya siapa yang merasa tumpukan sampah itu indah, ya nggak ada, karena dia bikin jelek ya. Nah ini kira-kira konsep ilustrasi sanitary landfill ya. Nah, ini mulai dari gate approach ya, jadi gerbang kedatangannya ya, kemudian masuklah dia ke dalam, lalu nanti di sini ada berbagai fasilitas ya, seperti pencucian, kemudian ada penimbangan ya. Nah, kemudian masuklah dia ke dalam kawasan landfill-nya tuh, di mana di situ akan ada lagi beberapa bagian ya yang harus dia lewati ya. Jadi nggak langsung dia tuh masuk lalu tumpuk sampah lalu pulang, enggak ya. Jadi ada beberapa bagian yang harus dia lewati. Dan di sinilah terjadi berbagai proses-proses ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di mata pertemuan setelah ini ya, mengenai bagaimana proses dan juga bagaimana, pelaksanaan, pengelolaan sampah yang ada di TPA. Oke, ini kira-kira bentuk, skema gambaran umumnya ya. Oke, Bapak rasa demikian untuk yang pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak materi kali ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.